Salam teman-teman Kemah Daud Kids. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pagi hari ini. Pagi hari ini Kak Yusa beri judul Darah yang Mahal. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk karya Tuhan Yesus di kayu salib, mengeluarkan darah untuk menebus dosa kami. Engkau memandang kami anak-anak berharga di matamu, sehingga Engkau menebus kami dengan darah yang mahal, darah Yesus sendiri. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami penurut-penurut firman-Mu. Amin. Nah, teman-teman, firman Tuhan pagi hari ini Kak Yusa ambil dari Keluaran pasal 12. Karena sangat panjang, kita akan baca saja ayat hafalan kita pagi hari ini, yaitu 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Kemarin kita sudah belajar tentang 9 tulah yang Tuhan kerjakan atas bangsa Mesir. Saat ini kita akan belajar tulah yang ke-10, yaitu semua anak sulung mati. Pada tulah yang pertama sampai yang ke-9, Tuhan sudah kerjakan atas orang Mesir, dan orang Mesir tetap tidak mau memberikan kesempatan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan memberikan tulah yang ke-10. Pada tulah yang pertama sampai yang ke-9, orang Israel hidup dengan damai di tanah perlindungan, tanah yang dilindungi oleh Tuhan, yaitu di tanah Gosen. Akan tetapi pada tulah yang ke-10 ini, jika orang Israel tidak mengikuti tata cara yang Tuhan akan sampaikan, maka orang Israel pun akan terkena tulah ini. Tulah ini hanya akan dilewati jika orang itu melakukan tata cara seperti yang Tuhan perintahkan. Apa tata cara yang Tuhan perintahkan? Tuhan menyuruh orang Israel untuk memotong korban, dan darah korban itu yaitu seekor anak domba. Darahnya dioleskan di ambang pintu. Siapa saja yang malam hari itu kedapatan rumahnya tidak ada darah, maka anak sulung yang ada di rumah itu akan mati, dan malaikat maut berterbangan memasuki rumah demi rumah yang tidak ada tanda darahnya. Selain itu, orang Israel juga diperintahkan untuk melakukan beberapa tata cara, yaitu makan daging Paskah, dan itu adalah Paskah yang pertama yang sampai hari ini orang-orang Israel masih memperingatinya. Tetapi jika ada orang yang tidak ada darahnya, maka malaikat maut akan masuk ke rumah itu, dan anak sulung apa saja
anak sulung manusia ataupun ternak, mereka akan dibunuh. Teman-teman, malam itu pasti menjadi malam yang sangat mengerikan, sangat menggemparkan. Tangisan, teriakan karena ditinggal oleh keluarga mereka, yaitu anak-anak sulung mereka. Seluruh orang Mesir yang tidak menggunakan tanda darah itu, mereka akan mengalami tulah ini. Bahkan sampai kepada Firaun, anak sulungnya juga mati. Nah, teman-teman, tidak demikian dengan orang yang membubuhkan darah pada ambang pintu rumah dan mengikuti tata cara yang Tuhan berikan. Mereka akan selamat. Mereka tidak akan ditimpa oleh roh maut itu. Teman-teman, apa pentingnya kisah ini bagi kehidupan kita? Kisah ini menggambarkan dengan jelas bahwa bangsa Israel selamat dari kuasa kematian anak-anak sulung karena mereka melakukan Paskah. Mereka menaruh darah di ambang pintu rumah mereka. Bagi kita, hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan dari kuasa dosa hanya oleh karena pengorbanan Yesus. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda, seperti pada waktu Paskah itu. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita percaya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya Dia ke surga, itu semua untuk menebus, menyelamatkan, dan memulihkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kami ditebus dan diselamatkan. Kami percaya atas semua karya Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hari ini saya menyerahkan hidup saya di hadapan Tuhan. Pakailah kami anak-anak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.